お前が壊した。いけ。もんよ、あいつらはうちの兄貴を迎えに来た。Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya cuy? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini Mimin bakalan menceritakan donghua yang berjudul Donten ni Warau. Sedikit sinopsis, anime ini menceritakan tentang Jepang pada era Meiji, alias saat kekuasaan Keishogunan Tokugawa sudah berakhir dan Jepang mulai menerima budaya dan teknologi barat. Menceritakan tentang legenda Orochi di daerah Danau Biwa yang disegel dan dibuatkan kuil. Ada 3 bersaudara marga Komou, yaitu Kumou Tenka, Kumou Soromaru, dan Kumou Chutaro, yang bertugas menjaga kuil tersebut. Mereka juga selalu menolong orang-orang sekitar dan juga sering membantu polisi. Selain itu, mereka juga berhubungan dengan klan Fua, juga kepolisian militer setempat. Suatu ketika terjadi konflik antara kepolisian dan 3 bersaudara itu. Akhirnya anak pertama yaitu Kumou Tenka ditangkap. Hal tersebut membuat Soromaru dan Chutaro menjadi panik dan akhirnya menjadi kehilangan kontrol atas diri mereka. Nah, udah penasaran kan sama cerita lengkapnya? Tunggu dulu. Seperti biasa, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, jangan ngocok pakai tangan kanan. Selamat nonton sambil rebahan. Cekidot. Seorang gadis berkimono melawan ular besar Orochi dan saat makhluk tersebut meledak, Soromaru Kumo terbangun dari tidurnya. Chutaro Kumo masuk ke kamarnya dan memberitahu bahwa Tenka Kumo menghilang. Soromaru mengeluh karena kakak laki-laki mereka lagi-lagi pergi seorang diri. Ia kemudian mengajak Chutaro bergegas mencarinya. Di hutan, seorang penjahat dikejar oleh polisi. Penjahat itu melihat Tenka yang menghalangi jalan dan menyuruhnya menyingkir. Tenka menjatuhkan penjahat tersebut dan memperingatkannya untuk tidak memerintahnya. Saat itu Chutaro dan Soromaru menemukan Tenka. Sementara Chutaro mengikat penjahat tersebut, Soromaru menanyakan alasan Tenka pergi seorang diri. Tenka memberitahu ia pergi karena kedua adiknya tidur sangat nyenyak sambil memeluk bantal. Kedua polisi kemudian tiba dan mereka menyerahkan penjahat tersebut lalu beranjak pergi. Beberapa saat kemudian, ketika penjahat itu terbangun di atas perahu, Chutaro menyapanya. Penjahat itu bertanya apakah Chutaro dan Soromaru adalah keluarga Kumo yang ramai dibicarakan orang. Chutaro tampak senang mengetahui mereka cukup terkenal. Penjahat itu mengungkapkan bahwa orang-orang mengatakan mereka bertiga bersembunyi di balik pendekar pedang dan tidak bisa melakukan apapun selain mengantar para kriminal menyeberang danau. Ia kemudian bertanya-tanya apakah katana yang ada di pinggang Soromaru adalah hiasan. Soromaru mengabaikan ocehannya dan memberitahu bahwa mereka hampir tiba di penjara terbesar di Jepang, Gokumonjo, yang akan menjadi tempat tinggal penjahat tersebut. Penjahat itu memohon kepada Chutaro dan Soromaru untuk melepaskannya dan mengatakan ia tidak ingin berada di tempat tersebut. Namun Soromaru menolak dan menyuruhnya menderita untuk menebus kejahatannya. Keesokan harinya, Soromaru berlatih seorang diri di kuil Kumo. Sementara itu, kedua polisi minum teh bersama Shirasu Kinjo. Saat Shirasu melihat Soromaru berlatih terlalu keras, ia memberitahu Tenka untuk menyuruh Soromaru beristirahat. Namun Tenka mengungkapkan kekhawatirannya tentang tingkah aneh Chutaro. Shirasu menduga bahwa Chutaro mungkin sedang jatuh cinta. Namun Tenka membantahnya dan mencoba mencari tahu alasannya. Soromaru meminta Tenka untuk berlatih bersamanya. Tenka setuju, namun ketika latihan baru dimulai, Soromaru langsung jatuh pingsan. Saat bangun, Soromaru mendapati dirinya digendong di punggung oleh Tenka
yang menyamar menjadi wanita. Mereka kemudian tiba di sekolah Jotaro dan menemukan gadis yang disukai adiknya. Tenka dan Soramaru memperkenalkan diri kepada gadis tersebut yang ternyata adalah guru Jotaro bernama Botan. Tenka masuk ke ruang kelas dan memeriksa meja Jotaro. Ia menemukan lembar ulangan adiknya dan sebuah gulungan. Saat Botan muncul, Tenka beralasan dirinya tersesat dan menanyakan lokasi toilet. Kembali ke kuil Kumo, Soromaru berlatih dengan Tenka dan lagi-lagi dikalahkan dengan mudah. Petugas polisi kembali datang untuk meminta bantuan Tenka dalam menangkap penjahat yang berhasil lolos. Soramaru dan Jotaro bersikeras untuk pergi dengan Tenka. Namun dia menolak, memberitahu bahwa mereka akan memperlambatnya. Setelah Tenka pergi, Shirazu membenarkan tindakan Tenka dengan memberitahu Soramaru bahwa kakak mereka tidak ingin keduanya dalam bahaya. Namun Soramaru mengungkapkan pemikirannya tentang Tenka yang masih memperlakukannya sebagai seorang anak kecil. Setelah beberapa saat, keduanya memutuskan untuk mengikuti Tenka ke dalam hutan. Di sana Soramaru menemukan penjahat yang sedang melarikan diri. Keduanya mengejar pria itu dan berhasil menyudutkannya. Soramaru menghadapi penjahat tersebut sendirian, berhasil melukai dan menjatuhkannya. Samuraiをなめんなよ。いけ。Namun penjahat itu segera bangun dan menuju perut Soramaru. Penjahat kemudian mengungkapkan perasaannya tentang menjadi seorang samurai yang bersumpah untuk mengutuk pemerintah. Saat Soramaru mencoba untuk berbicara melawannya, penjahat itu menendang Soramaru dan mengambil pedangnya. Ia membahas rumor yang beredar tentang keluarga Kumo dan menduga hanya Tenka yang cukup kuat, sementara kedua adiknya sangat payah. Penjahat memberitahu bahwa dia akan menjual pedang Soramaru dengan harga tinggi. Namun Jotaro berhasil merebut kembali pedang tersebut. Soramaru menyerang penjahat dan mengalahkannya. Sementara itu, Tenka berhasil mengalahkan beberapa penjahat yang kabur. Saat mengawasi Tenka, Soramaru ditangkap oleh penjahat tersebut dan mencekiknya. Saat Soramaru kehilangan kesadaran, dia melihat ingatan yang aneh. Soramaru bangun berkat diselamatkan oleh Tenka. Tenka meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam perjalanan kembali ke kuil Kumo, Soramaru digendong oleh Tenka. Soramaru mengungkapkan perasaan frustasinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Soramaru menangis, Tenka menyuruh kedua adiknya menangis sampai puas untuk menjadi dewasa. Di Gakumonjo, penjahat yang sebelumnya diantar oleh Jotaro dan Soramaru dikawal oleh seorang penjaga dan menyebut tentang rumor yang beredar mengenai penjara tersebut. Karena tidak bisa memberikan sesuatu kepada penjaga, penjahat itu kemudian dikurung di suatu sel bersama pria bertopeng. Malamnya Shirazu minum dengan Tenka dan menanyakan keadaan Soramaru serta Jotaro. Tenka memberitahu keduanya sudah tertidur pulas karena kelelahan dengan apa yang terjadi hari itu. Ia bahkan mencoret-coret wajah keduanya dan mereka tidak bangun sama sekali. Shirazu kemudian bertanya apakah Soramaru mulai mengingat kembali insiden tersebut. Tenka menduga apa yang diingat Soramaru hanya kepingin ingatan saat dia tercekik dan berharap adiknya segera melupakan kejadian tersebut. Keesokan harinya, saat Soramaru diperiksa kondisinya oleh dokter, ia mengingat kejadian ketika pagi tadi. Dirinya menemukan Tenka mabuk dan bertingkah heboh. Ia mengeluh karena kakaknya menghabiskan uang mereka untuk membeli minuman. Dokter menanyakan apakah Soramaru membutuhkan obat untuk lehernya yang kemarin dicekik dan tampak memar. Soramaru merasa tidak membutuhkannya dan mengungkapkan ia hanya tidak suka seseorang menyentuh lehernya. Kilasan tangan yang mencekiknya tiba-tiba muncul kembali dan Soramaru menjerit histeris. Jotaro segera meminta maaf dan menyatakan ia hanya ingin bercanda dengan menggelitinya. Sementara itu,
Tenka yang masih ambyar karena pengaruh alkohol meminta dokter memberinya obat mual. Chutaro menangis dan mengatakan bahwa Soramaru membencinya. Tenka menyarankan Chutaro melakukan sesuatu untuk meminta maaf. Namun saat Chutaro mengejar Soramaru dengan membawakan kotoran kuda, ia terjatuh dan menangis lagi karena permintaan maafnya gagal. Sementara itu dokter menanyakan keadaan Shirazu dan mengingat kejadian 10 tahun lalu. Saat Tenka membawanya pulang, ia mengungkapkan kekhawatirannya karena Tenka membawa seseorang yang tadi ketahui latar belakangnya untuk tinggal bersama. Tenka mengatakan ia mengetahui latar belakang Shirazu. Dokter memberitahu Shirazu adalah orang yang selamat dari kelompok pembunuh klan Fuma. Terlepas dari silsilah klan tersebut, Tenka menganggap Shirazu sebagai teman baiknya. Saat itu 2 orang polisi muncul dan meminta Tenka segera pergi ke kuil Kumo. Mereka mengetahui tentang laporan buronan Naoto Kagami yang juga sedang menuju kuil. Tenka mengkhawatirkan kedua adiknya. Namun saat dirinya baru saja keluar, sekelompok pasukan menghadangnya. Di kuil Chutaro duduk seorang diri dan merasa sedih karena Soramaru membencinya. Kagami Naoto yang mengetahui identitas Chutaro meminta bocah itu mengantarnya ke Gakumonjo. Chutaro menolak karena sebelumnya ia diberitahu hari itu tidak ada pengantaran yang harus dilakukan. Kagami menanyakan tentang kedua kakaknya dan Chutaro menceritakan kehebatan Tenka serta keahlian memasak Soramaru. Ia menangis lagi saat mengingat Soramaru membencinya. Kagami membujuk Chutaro mengantarnya ke Gakumonjo. Dan saat Soramaru tahu bahwa adiknya bisa melakukan pekerjaannya sendiri, dia pasti akan memujinya. Meski sempat menolak saat Kagami menceritakan tentang adiknya, Chutaro pun bersedia mengantarnya. Ketika mereka hendak meninggalkan kuil, Soramaru muncul dan menyuruh Chutaro pergi memanggil Shirazu. Soramaru mengatakan dalam perjalanan menuju kuil, ia melihat 3 orang polisi terbunuh dan mengetahui Kagamila yang melakukannya. Kagami bertanya apakah Soramaru anak pertama atau anak kedua dari Kumo bersaudara. Soramaru berbohong dan memberitahu bahwa dirinya adalah anak pertama. Sementara itu Tenka telah mengalahkan semua pasukan dan berhadapan dengan Takeda Rakucho yang mengungkapkan keinginannya bertarung. Namun Tenka menolak dan bergegas pergi. Takeda menyebut tentang Orochi yang seketika itu membuat langkah kaki Tenka terhenti. Ia meninju Takeda tepat di perut dan meninggalkannya. Di pertarungan Soramaru kewalahan melawan Kagami dan Shirazu muncul menyelamatkannya. Soramaru memperhatikan pertarungan keduanya yang tak bisa diikuti dengan penglihatannya karena terlalu cepat. Tenka kemudian ikut bergabung dan Kagami mengetahui sebelumnya ia telah dibohongi. Tenka menyadari kebencian Kagami kepada pemerintah dan keinginannya untuk membalas dendam. Soramaru mengetahui bahwa rencana Kagami adalah membebaskan tahanan di Gakumonjo untuk menciptakan kekacauan. Tenka menjatuhkan Kagami tanpa kesulitan dan meninggalkannya tanpa membunuh. Kagami mengatakan jika Tenka tidak membunuhnya, maka suatu hari dia akan datang dan merebut sesuatu yang berharga dari Tenka. Namun gertakan tersebut tidak membuat Tenka khawatir sedikit pun, dan menyatakan Kagami tak akan bisa mengambil apapun darinya. Pasukan Yamaino kemudian muncul dan menangkap Kagami. Tenka dan Abe no Sosoe mengobrol beberapa hal sebelum pasukan tersebut membawa Kagami pergi. Di rumah, Botan mendatangi Tenka dan mengungkapkan mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan Madium Orochi sang ular besar. Sementara itu di markas Yamaino, mereka membahas tentang penolakan Tenka bergabung ke pasukan karena pandangan yang berbeda. Abe no Sosei ingin menemukan Madium Orochi untuk dihancurkan, sedangkan Tenka ingin melindunginya. Soramaru menguping pembicaraan tersebut dan meminta penjelasan tentang Orochi.
Tenka beralasan bahwa mereka sedang membicarakan tetangga sebelah. Soramaru tahu kakaknya berbohong karena Kagame juga menyebutkan tentang Orochi pada pertarungan mereka kemarin. Ia kesal kepada dirinya sendiri memikirkan alasan Tenka tak mau memberitahunya tentang hal tersebut karena dirinya masih lemah. Soramaru pergi dari sana, bertekad menjadi lebih kuat dan berlatih sepanjang hari. Shirazu menyarankannya untuk beristirahat, namun Soramaru menolak. Malamnya di markas Yamaino, Abe no Seosei dan anggota pasukan yang lain membahas tentang rumor para penjahat di penjara Gakumonjo yang diharuskan membawa sesuatu. Mereka bertanya-tanya tentang sesuatu tersebut dan berencana mengirim seseorang menyusup ke sana untuk mencari tahu. Saat itu Soramaru tiba-tiba masuk dan memohon kepada Abe no Seosei untuk mengajarinya menggunakan pedang. Sementara itu di suatu acara, Tenka diundang sebagai perwakilan kepala keluarga Kumo. Saat dia keluar mencari udara, ia bertemu dengan Kiko Menteri H. Iwakura Tonomi. Mereka membicarakan beberapa hal dan Iwakura menawarkan Tenka untuk kembali menjadi pasukan Yamaino. Tenka menolak dan menyatakan saat ini dia sudah bukan lagi anjing Yamaino. Setelah Iwakura pergi, Kiko membahas Tenka yang belum memberitahukan sesuatu kepada adiknya. Tenka mengatakan ia tidak ingin mereka membawa beban tersebut. Kiko mengingatkan suatu hari mereka tetap akan membawa beban tersebut karena mereka adalah adik Tenka. 弟たちは何も知らないのね。つかせようはあなたの弟だ。犬もあなたがいなくなって変わったわ。 Sosei menolak permintaan Soramaru dan mengusirnya keluar ruangan. Takeda dan si Qian Lang mendatanginya dan bertanya apakah Soramaru bisa melakukan apapun. Soramaru menyanggupi hal tersebut dan memberitahu tentang rumor sesuatu di penjara Gakumonjo. Mereka mengutus Soramaru untuk menyusup ke sana dan mencari tahu. Keesokan harinya Jotaro mengantar Soramaru yang menyamar sebagai tahanan ke Gakumonjo dan setelah kembali, Shirazu bertanya apakah dia melihat Soramaru. Jotaro berbohong dan mengatakan ia tidak mengetahui keberadaan kakaknya. Sementara itu di Gakumonjo, seorang petugas memberitahu Soramaru akan mengikuti orientasi pendatang baru dan diperingatkan untuk menjaga cara berbicara jika tidak ingin menerima hukuman. Ia juga menjelaskan bahwa semua penjahat yang ada di penjara itu tidak memiliki HAM dan menderita seumur hidup. Soramaru melihat para tahanan dipaksa bekerja meski telah kelelahan. Ia bertemu dengan penjahat yang pernah diantaranya bersama dengan Jotaro. Penjahat itu menyeru Soramaru segera membawakan sesuatu kepada seseorang yang dipanggilnya Tuan. Penjaga menyebut Soramaru dengan nama Gonda Gozo dan menanyakan kejahatan yang dilakukannya sehingga dibawa ke Gakumonjo. Soramaru beralasan dirinya mengalami amnesia sehingga tidak bisa mengingatnya. Penjaga itu kemudian menyebutkan beberapa kejahatan yang dilakukan Gondo Gonzo dan mencurigai Soramaru karena ia tidak mencium bau darah darinya. Sementara itu Tenka dan Shirazu akhirnya mengetahui bahwa Soramaru berada di penjara Gakumonjo. Tenka berniat pergi ke sana untuk membawa pulang adiknya. Namun Shirazu menawarkan diri untuk melakukannya. Di penjara, Soramaru mengupik pembicaraan tentang bunga popi dari suatu sel. Seorang penjaga menangkapnya dan memasukkannya ke dalam sel tersebut. Soramaru mencium aroma bunga popi yang memenuhi udara di tempat itu. Dan melihat sesosok tahanan bertopeng yang bernama Kataro Fuma berdiri di hadapannya. Tiba-tiba ia mendapat kilasan yang membuat Soramaru ketakutan dan menyebut Kataro lah yang membunuh orang tuanya. 俺ならお前を分かってやる。お前が壊した。 Soramaru teringat peristiwa pembunuhan malam itu. Dan Tenka yang mencoba melindunginya menerima luka tebasan di punggung. Sementara itu Shirazu tiba di Danau Biwa dan bertemu dengan Takeda. Ia bertanya apa yang dilakukan pasukan Yamaino di tempat tersebut. Dan Takeda hanya mengatakan dirinya sedang mengamati Gakumonjo.
Di penjara, penjaga mengantarkan kotak obat dan menyuruh Soramaru mengobati dirinya sendiri. Soramaru kemudian mengetahui bahwa dirinya jatuh pingsan dan meratapi betapa lemahnya dirinya selama ini. Penjaga itu memberitahu bahwa tidak sembarangan orang bisa masuk ke sel tersebut dan menanyakan tentang tahanan yang ada di sana. Soramaru menyuruh penjaga itu menanyakan langsung kepada atasannya, namun ia memberitahu tak ada seorang pun yang akan memberinya jawaban. Soramaru akhirnya memberitahu bahwa tahanan yang dilihatnya adalah seorang laki-laki berambut putih dan bertopeng rubah dengan mata ungu. Penjaga itu mengetahui bahwa tahanan yang ada di sana adalah seseorang dari klan Fuma dan Soramaru menyadari. Rupanya dia juga memiliki dendam kepada Kotaro. Penjaga itu membenarkan dan bertanya apakah seluruh klannya juga dibunuh oleh Fuma. Soramaru bertanya apakah penjaga itu berencana membalas dendam. Penjaga tersebut mengungkapkan ia akan membalas apa yang telah dia ambil darinya. Soramaru memberitahu bahwa orang tuanya dibunuh oleh Kotaro dan dirinya tidak bisa melakukan apapun. Penjaga itu mengatakan jika Soramaru ingin membalas dendam, ia akan membantunya. Tiba-tiba guncangan terjadi dan sebuah ledakan muncul. Para tahanan memanfaatkan kekacauan tersebut dan mencoba melarikan diri. Namun sebelum mereka mampu mencapai pintu, Takeda tiba di sana dan mengajar salah satu tahanan. Sementara itu, Shirazu menyusup ke dalam sel Soramaru untuk mengeluarkannya dan menukarnya dengan Gonda Gonzo yang asli. Shirazu mengungkapkan ia tidak tahu alasan Soramaru bisa berada di penjara itu. Namun ia yakin Soramaru memiliki suatu alasan dan memintanya menjelaskan hal tersebut kepada Tenka. Shirazu menyamar menjadi salah satu penjaga dan membawa Soramaru keluar dari sel. Soramaru meminta Shirazu melakukan sesuatu dan dia menemui Kotaro di dalam selnya. Soramaru bertanya apakah Kotaro ingat kejadian 11 tahun lalu saat dia membunuh orang tuanya. Namun Kotaro tidak mengingatnya dan Soramaru menghajarnya. Soramaru menyebutkan namanya dan memperingatkan Kotaro untuk tidak melupakannya. Sebelum meninggalkan penjara, Soramaru mengingat bagaimana Tenka yang membesarkannya dengan tersenyum, meski orang tua mereka telah meninggal. Ia kemudian menemui penjaga yang juga memiliki dendam kepada Kotaro dan bertanya apakah dia pernah tersenyum. Penjaga itu mengatakan ia tidak memiliki perasaan semacam itu. Soramaru mengatakan ia ingin menjadi kuat agar bisa tertawa apapun yang terjadi. Ia tidak akan membiarkan penjahat itu membuat hidupnya sengsara. Ketika perahu yang ditumpangi Soramaru, Shirazu dan Takeda baru saja menepi. Tenka muncul dan mengomeli Soramaru habis-habisan. Di rumah Soramaru mencoba meminta maaf, namun Tenka mengatakan ia tidak marah dan hanya sedih karena Soramaru nekat pergi ke Gokumanjo agar Abeno Sosei mengajarkan cara berpedang. Tenka meminta Soramaru untuk tidak berurusan dengan Yamainu dan mengingatkan bahaya yang dapat mengancam nyawanya. Soramaru mengungkapkan ia sudah siap berhadapan dengan kemungkinan terburuk. Tenka menyuruhnya untuk tidak melakukan sesuatu hanya demi kepuasan dan mengingatkan bahwa Jutaro khawatir dan Shirazu kerepotan. Tenka meminta Soramaru untuk mengandalkan dirinya karena mereka adalah keluarga. Saat ia mendengar Soramaru membahas peristiwa 11 tahun lalu, Tenka terkejut karena Soramaru mengingatnya. Malamnya Tenka, Soramaru, dan Jutaro tidur bersama. Tenka menyambut kepulangan Soramaru dan ketiganya mulai terlelap. Keesokan harinya, seorang gadis bernama Nishiki menemui Shirazu dan memberitahu bahwa ia telah menemukan orang yang membunuh semua klan Fuma. Nishiki mengatakan ia akan membantu Shirazu untuk membalas dendam. Shirazu menyarankan Nishiki untuk melupakan apapun tentang klan dan menyuruhnya untuk hidup dengan bebas.
Sementara itu, Soramaru pergi ke markas Yamainu dan menawarkan kesepakatan dengan Abeno Sosei atas informasi yang didapatkannya dari Gokomanjo. Soramaru menceritakan tentang tahanan bertopeng rubah dan bunga popi. Ia memberikan rambut palsu yang dipakainya saat menyusup sebagai bukti dan memberitahu bahwa aroma bunga popi masih tertinggal di sana. Saat Sosei menghirupnya, ia menduga ia adalah aroma opium. Ia memerintahkan Ibu Kai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan wig tersebut dan meminta Asia untuk menyiapkan daftar nama para tahanan penjaga Gokomanjo. Sosei kemudian menanyakan apa yang diinginkan Soramaru untuk informasi tersebut. Soramaru meminta Sosei untuk membantunya menjadi kuat melebihi Tenka. アヘンかかぶってた変装用のカツラです鑑識に回せ了解じゃ兄貴よりずっと Sosei menyuruh Soramaru datang lagi besok dan ia akan menerima kesepakatan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan informasi tersebut. Setelah Soramaru pergi, Kiko mengungkapkan ia tidak percaya Sosei bersedia berurusan lagi dengan Kumo bersaudara. Ia bertanya apakah Sosei berencana membuat Tenka kembali dan memperingatkannya untuk berhati-hati. Meski saat ini Sosei mengabaikannya, suatu hari dia tetap akan ingat hari di mana dia kehilangan segalanya. Malamnya Tenka bersama kedua adiknya makan malam. Tenka bertanya apakah Soramaru menyukai Jepang dan menyarankannya untuk pergi ke daerah matahari terbit. Saat mandi, Soramaru memikirkan tentang latihannya dan bertanya-tanya apakah keputusannya sudah benar. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dirinya akan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba Soramaru teringat kejadian di masa lalu saat Kataro mencekiknya. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, namun pikirannya malah memunculkan ilusi kedua tangan yang mencekiknya. Soramaru menyingkirkan ilusi tersebut dan berjuang keras untuk mengendalikan diri. Keesokan harinya di markas Yamainu, Sosei memberitahu bahwa informasi yang diberikan Soramaru benar dan ia akan mulai melatihnya besok. Soramaru menanyakan hubungan Sosei dengan kakaknya dan diberitahu Kiko bahwa Tenka adalah mantan komandan Yamainu. Di masa lalu Sosei, Kiko, dan Tenka adalah teman dekat yang sama-sama lolos sebagai pasukan Yamainu. Tenka mengungkapkan perasaan senangnya bisa menjadi anggota pasukan tersebut dan bertekad melindungi negara bersama mereka. Namun bagi Sosei, mereka hanyalah alat yang dilatih untuk mati menghancurkan Orochi. Kiko memberitahu Yamainu adalah pasukan khusus untuk melawan Orochi, yaitu ular yang akan hidup kembali setiap 300 tahun. Soramaru teringat ucapan Kagami dan menanyakan tentang wadah Orochi. Sosei menceritakan, Orochi adalah musuh manusia yang mengakibatkan kerusakan besar. Makhluk itu memiliki orang untuk menjadi wadahnya dan memasuki tubuhnya dari dalam. Pada akhirnya Orochi akan menguasai tubuh tersebut dan terlahir kembali. Sosei mengungkapkan tujuan Yamainu adalah untuk mencari wadah Orochi dan menghancurkannya. Soramaru kemudian menanyakan tentang alasan Tenka meninggalkan Yamainu. Namun baik Kiko maupun Sosei menolak melanjutkan pembicaraan tersebut. Saat Soramaru pulang, ia menemukan Chutaro yang menangis karena ternak sakit. Shirazu dan dokter kemudian datang dan Soramaru mengajak Chutaro pergi untuk membeli bahan makan malam. Tak lama kemudian Botan juga datang dan Tenka memberitahu bahwa ia memiliki sesuatu yang ingin diberitahu kepada mereka. Di pasar, Chutaro mendapat banyak syukuran yang diberikan gratis oleh seorang penjual wanita yang mengenal Tenka. Rupanya kabar tentang Tenka yang sedang sakit terdengar oleh orang-orang, dan mereka semua berharap Tenka segera sembuh. Soramaru memperhatikan bahwa kakaknya ternyata sangat disukai oleh semua orang. Tenka-kun, kaze nai yaro? Nani? Hora kore, moratta su! Hayo kaze naoshite morawan to. Soramaru-kun, hitottan ka? Dalam perjalanan kembali ke kuil, Soramaru bertemu dengan Nishiki yang rupanya adalah penjaga di Kakumonjo. Soramaru mengetahui gadis itu tidak memiliki tempat tinggal dan menawarkannya untuk ikut makan malam di tempatnya.
Nishiki menolak dan Soramaru memberitahu jika membutuhkan bantuan dia bisa mendatanginya di kuil. Soramaru berpapasan dengan Shirizu yang menyuruhnya segera pulang. Ia melihat Jotaro menangis dan saat masuk ke dalam, ia tidak menemukan keberadaan kakaknya dan diberitahu bahwa Tenka adalah wadah Orochi. Sesaat sebelum Jotaro dan Soramaru pulang, Tenka mengungkapkan tubuhnya yang sebagian telah berubah menjadi sisi ular. Ia mengatakan bahwa obat-obatan yang diberikan Dr. Okta sudah tidak bisa mencegah perubahan tersebut. Sementara itu di markas Yamaino, berita tentang penangkapan Tenka oleh kepolisian Shiga terdengar. Tenka dituduh sebagai pelaku pengeboman Gokumonjo. Namun mereka merasa janggal dan menduga bahwa Tenka adalah wadah yang telah dipilih Orochi. Di kuil, Shirazu memberitahu bahwa pemerintah telah menangkap Tenka dan sebagai wadah Orochi, dia akan segera dieksekusi. Ia juga mengungkapkan kabar tentang Tenka yang dianggap sebagai pelaku pengeboman. Soramaru merasa tak terima dengan semua penjelasan itu dan meluapkan kemarahannya. Shirazu memberitahu Tenka berusaha memenuhi tugasnya sebagai kepala keluarga Kumo untuk melindungi masa depan mereka. Soramaru menuntut penjelasan tentang Orochi yang membuat kakaknya harus menanggung semua itu. Sementara itu di markas Yamaino, mereka membahas tentang eksekusi Tenka yang akan dilakukan saat matahari terbenam. Kiko mengungkapkan keinginannya untuk melakukan sesuatu. Takamine mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena masalah tersebut berada di luar kekuasaan mereka. Namun mereka memperbolehkan Kiko jika ingin pergi ke sana, mengingat itu adalah kesempatan terakhir bertemu Tenka. Kiko pergi ke ruangan Sosei dan tak menemukannya. Ia melihat sebuah foto yang tergeletak di meja dan mengetahui itu adalah foto mereka saat Tenka menjadi pasukan Yamaino. Di kuil, Botan menceritakan kejadian 600 tahun lalu tentang seseorang yang mengorbankan nyawa untuk menahan Orochi. Dan orang itu adalah leluhur mereka yaitu Komo Kagemitsu. Dahulunya Gakumonjo adalah pohon besar yang menjulang di Danau Biwa dan di sanalah Orochi yang terluka, membuat kutukan di mana dirinya akan terlahir kembali di bumi terus-menerus. Botan mengatakan Orochi akan hidup kembali setiap 300 tahun dan menjelma ke dalam wadah manusia. Kerasukan, keserakahan, harga diri, melahap semua makhluk hidup, membakar daratan, mengeringkan lautan yang membuatnya disebut sebagai ular kehancuran. 災いが起こる呪いの地生の恨みを込め呪いをかけた見つけ次第狩り封ずる傲慢生きとし生けるものを喰らい Dan untuk mencegah semua hal itu terjadi, Orochi harus disegel. Soramaru merasa marah karena hanya dirinya dan Jotaro saja yang tak mengetahui hal tersebut. Shirazu mengatakan Tenka tidak ingin membuat mereka berdua kesulitan. Soramaru menegaskan ia sudah muak dengan semua rahasia kakaknya dan mengajak Jotaro pergi. Sambil berlari, Jotaro mengingat masa lalunya, di mana anak-anak lain merundungnya karena dia tidak memiliki orang tua. Namun Tenka selalu memarahi anak-anak itu dan memberitahu bahwa dirinya adalah ibu dan ayah Jotaro. Soramaru mengingat saat Tenka memberinya pedang dan mengatakan bahwa pedang itu tidak akan membunuh apapun dan hanya berguna untuk melindungi. Ia meminta Soramaru menggunakan pedang tersebut untuk melindungi keluarga kuil nama Kumo. Sementara itu para polisi membawa Tenka ke tempat eksekusi. Dua anggota polisi yang selama ini cukup dekat dengannya protes dengan hukuman yang harus diterima Tenka. Mereka tidak percaya bahwa Tenka melakukan pengeboman di Gakumonjo. Tenka terpaksa meninju keduanya untuk membuat mereka pingsan. Saat ia berniat membiarkan polisi yang lain membawanya, Sosei muncul dan bertanya mengapa dia tidak menceritakan hal tersebut, dan menanyakan alasan Tenka meninggalkan Yamaino. Sosei mengingatkan bahwa Yamaino adalah tempat yang menjadi impian Tenka. Dan Tenka membenarkan, meski pada akhirnya dia lebih memilih menjadi kakak untuk kedua adiknya. Saat itu, Jotaro dan Soramaru menyerbu para polisi dan menyatakan pengajuan keberatan atas eksekusi Tenka.
Mereka berlari menaiki tangga dan meminta mereka untuk menghentikan eksekusi tersebut. Tenkai meminta maaf atas kekacauan tersebut dan berbalik meninggalkan kedua adiknya. Chutaro mulai menangis memukul-mukul gerbang. Sementara Soramaru mengatakan bahwa dirinya lah penyebab pengeboman tersebut dan menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi Tenka. うちの兄貴を迎えに来た。 Chutaro berteriak jika Tenka mati, maka dirinya akan ikut mati. Mendengar hal tersebut, Tenka menghancurkan rantai yang membelenggu tangannya dan memeluk kedua adiknya. Semua orang yang mengenal Tenka mendatangi tempat tersebut dan menyerukan protes mereka. Meski menghargai semua rasa cinta dari kedua adiknya dan orang-orang, Tenka meminta mereka untuk tersenyum dan berbalik pergi menuju tempat dirinya menerima hukuman gantung. だけどお前らは長生きしてくれよ。みんな悪いな。 Keesokan harinya, Hirari mendatangi kantor Departemen Keadilan dan bertemu dengan Oku Takato. Hirari memberitahu ia datang untuk memberikan laporan pengeksekusian Tenka. Saat Hirari pergi, Oku memberitahu rekannya bahwa Hirari adalah anggota kepolisian Shiga dan terlahir dengan satu lengan. Dia terpilih menjadi polisi militer saat pemberontakan Satsuma dan selalu bermimpi aneh tentang seseorang perempuan yang tak dikenal. 600 tahun lalu di zaman Kamakura, Abe no Hirari menyelamatkan Botan dan memintanya menjadi istrinya. Botan membawa Hirari ke kuil Kumo dan bertemu dengan Kagemitsu serta Sasaki Kiyotsuna. Hirari memperkenalkan dirinya berasal dari keluarga Abe penyihir Onmyo. Dan meski tak tertarik dengan misi menghancurkan Orochi, ia setuju bergabung dengan mereka demi Botan. Mereka kemudian minum bersama, dan Hirari memberitahu orang-orang yang menyerang Botan adalah kelompok pemuja Orochi yang ingin membangkitkannya. Botan mendengar Kagemitsu bertanya apa yang disukai Hirari dari Botan. Hirari mengungkapkan ia menyukai mata Botan yang terlihat jujur. Sasaki menanyakan pendapat Botan tentang Hirari dan gadis itu memberitahu Hirari bukan orang jahat. Sasaki meminta Botan hati-hati dan mengungkapkan kemungkinan laki-laki itu adalah Wada Orochi. Keesokan harinya, mereka mendapat serangan dan Hirari pergi untuk mengalahkan beberapa pemuja Orochi. Ia berhadapan dengan Asiya Magetsu. Sebelum Botan, Kagemitsu dan Sasaki juga tiba di sana. Botan menggunakan sihir Onmyo dan mengatakan bahwa kemampuan pedang Hirari tidak berguna di pertarungan tersebut. Ketika Botan hendak terjun ke pertarungan, Hirari menahannya karena tidak ingin gadis yang dicintainya terluka. Botan mengungkapkan dirinya adalah familiar keluarga Abe yang telah melayani ayah Hirari. Ia menegaskan dirinya adalah seorang iblis yang tak memperdulikan perasaan. Hirari memberitahu dia tidak memperdulikan hal tersebut. Botan kemudian menggunakan sihirnya dan mengikat Hirari lalu menyerahkannya kepada Sasaki. Saat Botan pergi, Sasaki memberitahu bahwa gadis itu adalah familiar khusus yang dipanggil dengan kekuatan penuh sihir Onmyo dan satu-satunya yang bisa menyegel Orochi. Namun ritual penyegelan tersebut membutuhkan waktu lama dan keluarga Kumo adalah tameng yang bertugas melindunginya. Di hari lainnya, Hirari mengetahui Sasaki adalah Wada Orochi yang sebenarnya. Dan serangan yang dilakukan Asiya tempo hari hanyalah taktik untuk mengalihkan perhatian. Ketika Sasaki menjatuhkan Hirari, Kagemitsu dan Botan datang. Sasaki berbohong dan memberitahu bahwa Hirari adalah Wada Orochi. Hirari menyangkalnya dan mengatakan Sasaki adalah Wada Orochi yang sebenarnya. Ia meminta Botan percaya kepadanya dan Sasaki menyuruh Botan memilih siapa di antara mereka yang ia percayai. Botan mengatakan bahwa Hirari tidak akan pernah berbohong kepadanya. Tiba-tiba tubuh Sasaki berubah menjadi sisi ular dan Orochi pun bangkit. Langit berubah menjadi gelap dan angin bertiup kencang menghamburkan bebatuan.
Hirari meminta Botan membuat pelindung dan saat gadis itu melakukannya, Kagemitsu mencoba menghadapi Orochi. Hirari menarik Kagemitsu ketika Orochi menyerangnya dan memintanya bertahan untuk melindungi Botan. Kagemitsu bertanya apa yang akan dilakukan Hirari dan Hirari teringat bahwa sejak ia diadopsi oleh keluarga Abe, dirinya diberitahu bahwa ia adalah umpan untuk Orochi. Hirari mengatakan ia akan mengulur waktu dan menyerahkan sisanya kepada Botan. Ia kemudian berlari untuk menyerang Orochi. Botan meminta Kagemitsu tidak membiarkan Hirari mati, dan Kagemitsu pun memanggil Poko lalu bergabung ke pertarungan. Kagemitsu mengajak Hirari berpencar untuk membuat makhluk itu pusing. Sebelum keduanya sempat menjalankan rencana tersebut, Orochi menjatuhkan mereka. Hirari melesat melindungi Botan saat Orochi berniat menyerangnya. Ia memeluk Botan dan memintanya terus melanjutkan mantra. Hirari melompat dan menusuk mata Orochi. Ia terjatuh dan berhasil menghentikan perlawanan makhluk tersebut. Botan menyelesaikan mantranya dan menyegel Orochi. 落ちたものだな。顔を上げろ、近江の。あんたの近江への思いは。Hirari melihat Botan perlahan mulai menghilang menjadi kelopak bunga dan mengelurkan tangannya. Botan memeluk Hirari dan menyadari laki-laki itu kehilangan satu lengannya karena terkena racun Orochi. Botan memberitahu tugasnya untuk menyegel Orochi telah selesai dan keberadaannya akan menghilang. Sebelum gadis itu memudar sepenuhnya menjadi kelopak bunga, Hirari mengungkapkan perasaan cintanya dan berjanji akan menemukannya lagi di kehidupan yang lain. Kembali ke masa kini, Hirari terbangun dan menyadari dirinya kembali memimpikan hal yang sama lagi. Di kuil, Shirazu menghentikan Soramaru yang mencuri beras sejak beberapa waktu lalu hingga tangannya dingin. Soramaru mengira matahari akan terbit jika Orochi mati. Namun seminggu sejak hari Tenka dieksekusi, langit terus-terusan gelap dan hujan tak kunjung berhenti. Soramaru pun pergi meninggalkan kuil dan menemukan Chutaro duduk di atas tangga, menunggu Tenka untuk pulang. Soramaru memeluk adiknya dan mereka menangis bersama. Ia mengingat Tenka yang selalu menyuruhnya tersenyum dan hal itu membuatnya frustasi karena mereka tak mampu melakukannya. Sementara itu di markas Yamainu, Iwakura marah besar karena dirinya tidak tahu bahwa Orochi telah dieksekusi. Ia menyuruh Sosei dan yang lain mengawasi Chutaro dan Somaru untuk berjaga-jaga jika Orochi kembali lahir dari keturunan Kumo di antara keduanya. Keesokan paginya, Soramaru melihat Chutaro tidur di kasur Tenka. Ia kemudian pergi menemui Sosei untuk memulai latihan. Ia mengkritik ayunan pedang Soramaru yang terlalu lemah dan menyuruhnya untuk fokus. Saat Soramaru kembali menyerang, Sosei menjatuhkannya dengan mudah. Ia menyarankan Soramaru untuk pulang jika tidak serius berlatih. Soramaru segera berdiri dan meminta Sosei menyerangnya sekali lagi. Sosei mengayunkan pedang kayunya ke samping kepala Soramaru dan menanyakan alasannya ingin menjadi kuat. Soramaru teringat kata-kata Tenka yang menyuruhnya menjadi seseorang yang melampuinya. Sosei mengatakan tak peduli berapa banyak kekurangan yang dimiliki. Ia menyuruh Soramaru untuk tetap berdiri dengan bangga apapun yang terjadi. Sosei kemudian pergi dan menyatakan Soramaru tidak akan bisa melakukan pekerjaan Kumo jika terus seperti itu. Di kuil, Shirazu menemukan Soramaru dan menanyakan mengapa ia tidak berlatih. Soramaru memberitahu ia memutuskan berhenti dan menyadari dirinya tidak akan bisa melampaui kakaknya. Saat Soramaru membahas tentang peristiwa pembunuhan orang tuanya, Chutaro mendengar hal tersebut dan marah karena selama ini Tenka dan Soramaru berbohong dan mengatakan ayah dan ibu mereka meninggal karena sakit. Malamnya Soramaru menemukan Nishiki terduduk di pohon, tak sadarkan diri dengan tubuh penuh luka. Ia membawanya ke kuil dan mengobatinya. Soramaru mengetahui rambut putih gadis itu adalah tanda dia berasal dari klan Fuma. Shirazu bersikap seolah tak mengenali Nishiki dan memberitahu kemungkinan gadis itu adalah pengungsi yang tak memiliki tempat untuk kembali.
Shirazu mengantarkan makanan ke kamar Nishiki yang telah sadar dan menyuruhnya segera pergi setelah pulih. Ia memperingatkan Nishiki untuk tidak ikut campur dengan apapun yang berhubungan dengan keluarga Kumo. Saat Shirazu berjalan keluar dari kamar, Nishiki bertanya apakah Shirazu benar-benar tidak memiliki keinginan untuk memulihkan klan. Shirazu menegaskan bahwa ia tidak akan melakukannya dan menyuruh Nishiki untuk hidup dengan bebas. Ketika Soramaru mendengar cerita Nishiki terluka karena diserang sesuatu di hutan, dua anggota polisi meminta bantuan untuk menangkap penjahat yang melarikan diri. Mereka kemudian pergi dan berpencar. Saat itu Nishiki tiba-tiba muncul dan menawarkan bantuan. Ia mengatakan tidak ada orang yang memberinya perintah karena dirinya hanya ninja tak berguna. Soramaru mendengar cerita mengapa Nishiki memiliki mata dan rambut setengah hitam karena lari dari kegelapan. Penjahat tiba-tiba muncul dan Soramaru menjatuhkannya. 悩んで苦しんでそれでも生きてまた笑えるって期待してるか俺は誰だって Ia menggendong Nishiki ke kuil dan memberitahu Tenka bahwa mereka mendapat keluarga Kumo baru. Keesokan harinya Soramaru mendatangi Sosei dan memintanya kembali melatihnya. Meski terbaring dengan tubuh babak belur dan belum bisa mengalahkan Sosei sekalipun, anggota Yamainu yang lain memperhatikan bahwa Soramaru semakin kuat. Soramaru mengatakan walau dirinya tidak bisa menjadi sekuat Tenka, ia akan melindungi semuanya dan menyatakan dirinya sebagai kepala keluarga Kumo ke-15. Di dalam hutan, Chutaro bertemu dengan Kagami dan membahas tentang Tenka yang telah meninggal. Menolak mengakui Tenka telah tiada, Chutaro mengatakan bahwa kakaknya tidak meninggal dan hanya sedang bersembunyi di suatu tempat. Chutaro mengatakan bahwa Tenka dibunuh karena menjadi wadah Orochi dan negara mengorbankannya. Chutaro menutup telinganya dan menjerit histeris. Ia mulai menangis dan Kagami bertanya apakah dia ingin membalas dendam kepada orang yang telah membunuh Tenka. Chutaro terdiam sesaat dan mengatakan ia akan menghabisi mereka. Sementara itu di markas Yamainu, Takamine mengungkapkan sudah 2 minggu sejak eksekusi Tenka dan Orochi telah dibunuh. Namun langit gelap masih menggantung di atas danau Biwa. Sosei memikirkan sesuatu dan menduga kemungkinan bahwa Tenka bukanlah wadah Orochi. Dan polisi menyembunyikan sesuatu. Di kuil, 2 orang anggota polisi datang dan memberitahu bahwa Kagami melarikan diri ke hutan. Saat mendengar bahwa Chutaro bersama Kagami, Soramaru berniat pergi menyelamatkannya. Namun Shirazu menahannya dan memintanya menyerahkan Chutaro kepadanya. Di tempat lain, Sosei mendatangi Mitsuki dan memintanya mengirimkan familiar ke penjara Gakumonjo. Ia menjelaskan informasi yang didengarnya tentang seorang tahanan yang kabur. Namun saat mencoba bertanya kepada petugas, mereka menolak berbicara. Sementara itu di penjara Gakumonjo, seorang petugas melapor kepada Kataro bahwa Kagami telah berhasil melarikan diri dan hanya perlu menunggu perintah dari mereka. Di hutan, Takamine menemukan sebuah bangunan dan bersembunyi saat melihat Hirari berbicara dengan Oku. Ia mendengar keduanya membahas bahwa Tenka adalah Orochi buatan. Takamine bergegas meninggalkan tempat tersebut untuk memberitahunya kepada Sosei. Namun di perjalanan ia dihadang oleh seseorang dan terlibat pertarungan. Di kuil tiba-tiba Soramaru mencekik Nishiki dan saat tersadar dengan apa yang dilakukannya, ia langsung melepaskan gadis itu. Nishiki bertanya apakah Soramaru mengalami mimpi buruk dan menduganya kelelahan karena mengkhawatirkan Chutaro. Soramaru mendengar suara pintu terbuka dan menemukan Sosei. Nishiki langsung waspada dan mengeluarkan pedang untuk melindungi Soramaru. Namun Soramaru menjelaskan Sosei adalah gurunya dan bukan musuh. Saat itu Sosei teringat kata-kata Mitsuki dan menyebut bahwa kematian Tenka hanya sia-sia. Soramaru kemudian mengajak Sosei untuk sarapan bersama mereka. Sosei setuju dan ketika mereka berkumpul di meja makan,
Ia bercerita bahwa di masa lalu terdapat seseorang yang menyadari dirinya adalah wadah Orochi. Dan beberapa yang lain ada yang tak menyadarinya. Soramaru tidak memahami arah pembicaraan tersebut. Sehingga Sosei kembali menjelaskan bahwa Orochi hidup di dalam perasaan buruk, kehilangan ingatan, kehilangan kesadaran dan merasuki orang tersebut lalu menjadikannya wadah yang kemudian diambil alih. Sosei mengatakan Tenkai memilih dihukum mati sebelum hal tersebut terjadi dan meminta Soramaru memberitahu jika dia mengetahui siapa wadahnya. Soramaru bingung mengira bahwa Orochi telah mati bersama kakaknya. Saat itu Takeda tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa Takamine diserang dan sedang menerima perawatan. Takeda memberitahu Takamine diserang di sekitar kuil Kumo dan menyalahkan Soramaru yang tak bisa melindungi apapun di sekitarnya. Sosei meminta Takeda tenang dan memerintahkannya untuk memberitahu anggota Yamainu yang lain. Jika orang tersebut mampu melukai Takamine, maka mereka harus segera menemukannya. Di tempat lain, Botan menemui Mitsuki dan membawanya ke kuil untuk memastikan sesuatu. Saat itu Shirasu muncul dan memberitahu ia telah menemukan Chutaro. Namun tidak bisa mengatasi situasinya seorang diri dan memerlukan bantuan Botan. Di kamarnya Soramaru melihat jejak darah dan kilasan-kilasan aneh muncul di kepalanya. Ia kemudian teringat dengan cerita Sosei tentang Orochi dan kilasan-kilasan itu muncul semakin jelas. Soramaru memegangi kepalanya dan melihat telapak tangannya yang berubah menjadi sisi ular. Di dalam hutan, Shirasu menyerang Botan dan mengatakan ia tidak ingin Botan menghalangi rencananya untuk membangkitkan Orochi. Botan bertanya mengapa Shirasu melakukan hal tersebut. Shirasu menyatakan dirinya sebagai mata-mata dan memberitahu Fuma akan selalu menjadi pelajaran Orochi dari generasi ke generasi. Sementara itu di penjara, seorang penjaga melaporkan kepada Kataru bahwa Kagami telah berhasil menjalankan misinya. Ia juga memberitahu saat ini yang tersisa hanya para penjaga yang mendukung mereka. Kotaro bersama penjaga tersebut berjalan keluar sel dan melihat para tahanan yang berkumpul berada dalam pengaruh opium. Ia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika saat ini para tahanan tersebut dilepaskan. Di dalam hutan, Botan masih tidak percaya bahwa Shirasu yang telah merawat Kumo bersaudara dengan baik adalah pemuja Orochi. Shirasu mengatakan ia melakukan hal tersebut untuk melindungi wadah Orochi sebenarnya, yaitu Soramaru. Botan bertanya sejak kapan Shirasu mengetahui hal tersebut. Shirasu mengungkapkan ia telah mengetahui semuanya sejak awal. Keduanya terlibat pertarungan dan saat melihat tanda familiar di dada Botan, ia mengetahui bahwa gadis itu adalah familiar Abe. Tiba-tiba Hidari muncul menyelamatkan Botan. Ia membawa gadis itu menjauh dari Shirasu dan mengungkapkan kali ini ia tidak akan melepaskan Botan lagi. そのも安倍の指揮そうはいくかいよ Shirasu menggunakan teknik untuk menggandakan diri dan memberi perintah untuk menghabisi mereka. Botan meminta Hirari menurunkannya dan meski Hirari menolak, Botan tetap melepaskan diri. Ia merapalkan mantra untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memberitahu dirinya bukan manusia sehingga musuh takkan bisa melukainya. Saat Botan mengalahkan semua klon Shirasu dalam sekejap, ia bertanya apakah dirinya menakutkan. Hidari menyatakan bahwa Botan sangat cantik. Ketika menyadari gadis itu mengenalnya, Hirari memberitahu bahwa ia selalu memimpikannya setiap waktu. Botan menyadari bahwa ingatan dari kehidupan masa lalu Hirari terbawa ke masa sekarang, dan tanpa sadar membawanya untuk menemukannya. Ia memberitahu bahwa dimanapun dirinya berada, Hirari akan selalu menemukannya. Malamnya Soramaru berlari menemui Sosei di markas Yamainu. Sosei memberitahu ia sedang sibuk mencari orang yang menyerang Takamine. Soramaru memberitahu dirinya lah yang melakukan hal tersebut. Ia menunjukkan sisi yang muncul di tubuhnya dan meminta Sosei segera membunuhnya. Rupanya sebelum datang menemui Sosei, Soramaru sudah mencoba untuk bunuh diri.
Namun Orochi yang ada di dalam tubuhnya menahan tangannya yang berniat menusukkan pedang ke dadanya. Sosei mengatakan bahwa masalah tersebut tidak terselesaikan dengan kematian saja. Ia menghunuskan pedang ke leher Soramaru dan bertanya apakah dia benar-benar ingin mati. Soramaru tidak menjawab dan teringat kenangannya bersama Tenka. Ia mulai menangis dan Sosei membiarkan Soramaru meluapkan kesedihan yang ditahannya. Beberapa saat kemudian Takeda muncul dan memberitahu bahwa mereka telah dikepung oleh para Fuma. Ia meminta Takeda melindungi Soramaru dan bergabung dengan anggota Yamainu yang lain. Kiko bertanya mengapa Fuma menyerang mereka. Sosei tidak memberinya alasan, namun memberi semuanya izin untuk membunuh mereka. Sementara itu, Botan dan Hirari bertemu dengan dua orang polisi yang mencari Soramaru untuk meminta bantuan mengatasi para tahanan Gakumonjo yang melarikan diri. Di markas Yamainu, Shirazu mendatangi Soramaru lalu meninju Takeda. Ia terkejut saat mengetahui laki-laki itu bukan Shirazu melainkan Kotaro. Soramaru bertanya mengapa Kotaro bisa memiliki wajah Shirazu. Kotaro menjelaskan bahwa mereka adalah saudara kembar dan dia adalah orang yang memimpin penyerangan tersebut. Soramaru tidak percaya dan Kotaro memberitahu bahwa Shirazu adalah kepala klan Fuma. Soramaru menyangkalnya dan menegaskan Shirazu adalah kakaknya. Ia terkejut saat mendengar bahwa Shirazu adalah orang yang membunuh orang tuanya. Saat Kotaro berniat menyerang, Shirazu muncul dan memperingatkannya untuk tidak menyentuh Soramaru. Mereka berdua berlutut dan menyatakan penyerangan tersebut dilakukan untuk menyambut kebangkitan Orochi. Soramaru berusaha menyangkal sosok yang di hadapannya bukan Shirazu. Ia mencoba melarikan diri, namun Shirazu menangkapnya. Soramaru menangis dan meronta-ronta untuk dilepaskan. Sementara itu di dalam hutan, Kagami memerintahkan Chutaro untuk membunuh beberapa wanita yang pergi untuk mencari sayuran. Ia menendang Chutaro dan mengatakan bahwa jika dia tidak bisa melakukan hal tersebut, maka ia tidak akan bisa membalas dendam. Sebelum Chutaro mampu melepaskan diri dari Kagami, sekelompok pria menyerang para wanita itu lebih dulu. Sosok bertudung muncul menyelamatkan para wanita dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Hirari kemudian datang dan mengingatkan sosok bertudung itu untuk tidak bergerak di luar perintah. Ia menyikap tudung sosok tersebut yang rupanya adalah Kumo Tenka. Di masa lalu Tenka diberitahu ayah ibunya bahwa ia kini menjadi seorang kakak dan harus melindungi adiknya. Suatu hari ia berjalan di depan Soramaru dan Chutaro. Tiba-tiba kedua adiknya berubah menjadi Orochi dan saat terbangun, Tenka menyadari semuanya adalah mimpi. Ia melihat Hirari duduk di hadapannya memberitahu tentang tamu yang datang. Tak lama kemudian Dr. Okta dan Botan masuk ke ruangan tersebut. Botan terkejut dan merasa lega melihat Tenka masih hidup. Dr. Okta mengungkapkan dirinya adalah bagian dari divisi peneliti tersembunyi pemerintah. 11 tahun yang lalu, untuk melindungi adiknya, Tenka terluka parah dan berhasil selamat dengan obat yang dikembangkan Okta menggunakan sel Orochi. Tenka mengungkapkan setelah dirinya dieksekusi karena tubuhnya diambil alih Orochi, ia mengira tubuhnya akan dibedah untuk diteliti dan menanyakan alasan Hirari membiarkannya hidup. Hirari menjelaskan tepat sebelum eksekusi. Pemerintah memberi perintah untuk menjaga Tenka tetap hidup karena dianggap masih berguna. Tenka kemudian menanyakan kabar kedua adiknya dan mendengar bahwa Chutaro menghilang. Sedangkan Soramaru adalah wadah Orochi sebenarnya. Botan meminta maaf dan memberitahu Soramaru telah ditangkap oleh klan Fuma. Ia juga menceritakan tentang pengkhianatan Shirazu yang membuat Tenka marah dan melepaskan belenggu rantai di tangannya. Sementara itu di markas Yamainu, Sosei memberitahu bahwa Takamine telah sadar. Mereka membahas rencana untuk menangkap Orochi dan Mitsuki memberitahu ia mendapat informasi bahwa pedang Kumo dapat memisahkan Orochi dari wadahnya. Ia mengungkapkan pedang tersebut di bawah Soramaru dan menyarankan mereka untuk mengambilnya. Ketika Inukai dan anggota Yamainu meninggalkan markas, Sosei memberitahu Kiko bahwa pemerintah sedang melakukan penelitian Orochi buatan. Menurut kabar yang didengarnya, sel Orochi dapat meningkatkan kemampuan penyembuhan manusia dan si menduga
Tenka digunakan dalam penelitian tersebut sebagai bahan uji coba. Sementara itu di penjara Gakumonjo, Shirazu dan Kataru melaporkan tentang pergerakan Yamainu. Namun Soramaru yang telah berubah menjadi Orochi sama sekali tak mendengarkan kata-kata keduanya. Ia menggunakan kekuatannya untuk membelah Gakumonjo dan Shirazu mengklaim Orochi melakukan hal itu untuk membalas dendam pada tempat tersebut. Sosei dan anggota Yamainu tiba di penjara Gakumonjo dan menanyakan keberadaan Orochi kepada kepala penjara. Namun melihat kepala penjara menghunuskan pedang, Sosei mengetahui orang-orang yang berada di penjara berpihak kepada Fuma. 見くびる誰を相手にしていると思って違う Pertempuran antara anggota Yamaino dan para tahanan pun pecah dan Sosei menyatakan mereka adalah anjing penjaga yang melindungi negeri. Takamine memberitahu ia membawa familiar yang dibicarakan Mitsuki. Botan kemudian muncul bersama Hirari. Kiko mengatakan Yamaino memiliki alasan untuk menangkap Orochi hidup-hidup dan bertanya apakah Botan bersedia membantu. Botan mengungkapkan dirinya juga memiliki tujuan yang sama dan memberitahu kemungkinan yang menjadi kelemahan Orochi adalah matahari. Si menyarankan mereka untuk menggunakan terowongan saluran Danau Biwa, dan Mitsuki yang menggunakan sihirnya untuk mencari tahu keberadaan Orochi berhasil menemukan lokasinya. Kiko menanyakan rencana mereka selanjutnya dan Sosei memerintahkan semuanya mengejar Orochi malam ini sampai ke dalam terowongan dan memaksanya keluar ke Kyoto untuk menyerangnya dengan matahari pagi. Saat Sosei dan anggota Yamaino yang lain mulai bergerak, Hirari bertanya apakah Botan tidak berniat memberitahu mereka bahwa Tenka masih hidup. Botan menolak karena ia masih tidak yakin mereka teman atau lawan. Sementara itu, Nishiki mencoba memanggil Soramaru dan diberitahu Kataru bahwa saat ini dia bukan lagi Kumu Soramaru. Nishiki tidak peduli dan menyatakan bahwa ia akan selalu melayani Soramaru. Saat Soramaru mencoba mengambil pedang Kumo, Nishiki memberitahu bahwa pedang tersebut melindungi keluarga Kumo dari generasi ke generasi. Ia menceritakan kejadian 300 tahun lalu ketika pedang tersebut tertelan Orochi dan terisi dengan sihir yang dapat memisahkan Orochi dari wadahnya. Nishiki menarik pedang tersebut dan mencoba menebaskannya ke arah Soramaru. Ia kemudian membawa pedang tersebut kabur dan mengingat pembicaranya dengan Botan yang memintanya menentukan siapa yang akan dia bela antara Fuma atau Kumo. Sementara itu di hutan kedua anggota polisi menemukan Chutaro dan berusaha menyelamatkannya dari Kagami. Namun para polisi tersebut dijatuhkan oleh Kagami dengan mudah. Chutaro mendorong Kagami dan memintanya untuk hidup untuk membalas dendam. Gerokichi tiba-tiba muncul dan membawa Chutaro pergi. Saat makhluk itu menurunkan Chutaro, ia melihat Nishiki tergeletak sambil memeluk pedang Kumo. Pasukan Yamaino dan kelompok Fuma muncul dan Nishiki memberikan pedang tersebut kepada Botan. Sosei memberitahu Botan untuk bergegas ke terowongan. Botan melompat ke atas Gerokichi dan membawa Chuto berlari. Chutaro memberitahu bahwa mereka diikuti oleh Soramaru. Namun Botan mengungkapkan saat ini sosok itu bukan Soramaru melainkan Orochi. Botan memberikan pedang tersebut kepada Chutaro dan menyuruhnya pergi ke terowongan untuk menggiring Orochi ke Kyoto. Ia kemudian melompat turun dan bergabung bersama Nishiki menghadapi Shirazu. Sementara itu Yamaino berhadapan dengan Kataru dan para pasukan Fuma. Di dalam terowongan, Chutaro diserang Orochi dan berusaha melindungi diri dengan pedang Kumo. Saat itu terowongan runtuh dan cahaya menerobos masuk. Tenka memanggil kedua adiknya dan mengajak mereka untuk pulang. Tenka memperhatikan Orochi yang terlihat kesakitan terkena cahaya matahari dan melarikan diri ke dalam terowongan. Ia melompat menaiki Gerokichi dan meminta Chutaro menyerang Orochi dengan pedang Kumo. Sosei bergabung ke pertarungan dan Tenka memintanya menahan Orochi. Ia menerjang Orochi dan Chutaro menggunakan pedangnya untuk memisahkan makhluk itu dari tubuh Soramaru.
Ketika Orochi keluar dari tubuh Soramaru, ia terbang ke langit dan petir menggelegar keras. Setelah Soramaru tersadar dan meninju Tenka, mereka bertiga berpelukan. Tenka mengatakan saat ini mereka harus menghentikan siklus reinkarnasi Orochi. Sosei meminjamkan pedangnya kepada Soramaru dan Tenka meminta mereka bergegas. Di perjalanan Jotaro bertemu dengan Kagami. Ia meminta Soramaru pergi lebih dulu dan mencoba menyadarkan Kagami. Soramaru dan Takeda melihat Orochi yang mengamuk menghancurkan desa. Shirazu melompat ke atas Orochi dan menunjuk ke arah Soramaru untuk menyerangnya. Jotaro datang tepat waktu menyelamatkan Soramaru dan Takeda dari serangan Orochi. Sementara itu Sosei membawa Tenka menemui Shirazu. Namun tiba-tiba Kotaro mendorong keduanya dan membawa mereka ke depan Orochi tepat sebelum makhluk itu menembakkan serangan. Di pertarungan para warga desa ikut menyerbu dan membantu mengalahkan Fuma serta para tahanan. Menolak menyerah, Soramaru memerintahkan Gerokichi untuk membawanya mendekati Orochi. Sosei dan Tenka rupanya berhasil selamat dari serangan Orochi, meski sebagian tubuh mereka terbakar. Keduanya kemudian menerjang musuh, dan Tenka membakar semangat orang-orang untuk mempertahankan tanah mereka. Sementara itu, Soramaru, Takeda, dan Jotaro melompat dan secara bersamaan menebaskan pedang mereka mengenai Orochi. Makhluk itu meledak dan mereka bertiga berhasil mengalahkannya. Tenka menemui Shirazu dan meminta penjelasan. Namun Shirazu menolak mengatakan apapun dan berjalan pergi. Tenka menanyakan di mana Shirazu yang dikenalnya. Soramaru dan Jotaro kemudian datang dan memanggil Shirazu. Dengan membawa topeng rubah milik Kotaro, Shirazu memberitahu bahwa seperti Tenka, ia juga memiliki rumahnya sendiri. Shirazu mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan menjatuhkan dirinya ke jurang. Keesokan harinya semua warga bergotong royong membangun kembali rumah-rumah yang hancur dan berkumpul di halaman kuil Kumo untuk berpesta. Soramaru menyatakan kepada dirinya sendiri bahwa mulai sekarang mereka akan tertawa, menangis, dan terus hidup. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Closing. Setelah menonton anime ini, ceritanya bagus banget. Bisa bikin ketawa, nangis, dan kecewa. Pokoknya komplit dan bikin campur aduk perasaan Mimin. Yang paling penting, endingnya pun memuaskan. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa rebahan. Karena rebahan sebagian dari iman. Hehehe. Oke, sekian. Terima kasih.